Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa lil muslimin ajma'in. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada video yang ke-11 ini kita masuk ke bait yang ke-19, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua pembahasan yang ada di kitab yang sekarang kita pakai ini, yaitu Syarhu Al-Qawaidil Fiqhiyah di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gitu ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi wath thiyabi wal hijarah. Nah, kita terjemahkan. Pada asalnya, ya, hukum asal fi miyahina, pada air-air yang kita miliki, itu apa? Toharoh. Ya, atau air-air yang ada di bumi ini pada asalnya adalah suci, gitu ya. Wal ardi, demikian juga bumi, ya, atau tanah. Ya, begitupun wathiyabi, demikian juga pakaian yang ada, wal hijarah, dan bebatuan yang ada, itu semua pada asalnya adalah suci, gitu ya. Maka apa kalau demikian, kalau suci ini hukumnya apa sih maksudnya? Jadi gini, ketika seseorang berada di hutan misalnya atau di sawah, gitu kan, dia udah datang waktu sholat, dia menemukan air, tapi dia ragu nih, ini air ini kena najis apa enggak? Saya boleh wudhu pakai air ini apa enggak? Maka ketika kita mengetahui kaidah ini, maka kita boleh wudhu dengan air tersebut. Karena pada asalnya adalah air tersebut yang ada di sungai, ya, atau yang ada di sawah, gitu ya, yang mengalir itu pada asalnya adalah suci. Sampai kita meyakini bahwasanya sampai kita yakin bahwasanya air tersebut terkena najis. Kita tahu air tersebut terkena najis. Kalau kita tahu itu terkena najis, maka pasti airnya berarti menjadi najis dong. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu apakah air tersebut terkena najis atau enggak, maka kita boleh berwudu dengan air tersebut. Jadi, karena asalnya adalah air itu suci. Demikian juga misalnya kita yang gampangnya ini, misalnya ardi, misalnya tanah, misalnya kita mau sholat, ketika kita mancing misalnya, kita mau sholat, kemudian kita ragu nih, ini tanah ini tadi kemungkinan ini bisa jadi kena kencing orang. Tetapi saya nggak tahu apakah ini kena kencing apa bener apa enggak. Nah, dalam kondisi demikian, karena ini kaidahnya masih di bawah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, maka kita kok boleh melakukan sholat di tanah tersebut. Karena pada asalnya adalah tanah itu suci. Demikian pun pakaian, ketika kita menemukan pakaian mau sholat. Demikian pun hijarah, bebatuan. Ketika kita tidak menemukan air, kemudian kita buang air kecil misalnya, kita kan membersihkannya itu dengan batuan, ya, dengan istijmar. Ketika kita menemukan batu yang mungkin saja batu tersebut terkena najis, lalu apa yang kita lakukan? Kita tetap pakai batu tersebut. Kenapa? Karena pada asalnya batu tersebut adalah suci. Kita sampai kapan? Sampai kita yakin bahwasanya batu tersebut memang terkena najis, baru kita nggak boleh memakai batu tersebut. Begitu ya. Kita baca. Falmiyahu kulluha biharuha wa anharuha wa abaruha wa uyunuha, ya. Adapun air, ya, maka air-air, ya, kulluha, semuanya, biharuha, baik air laut, wa anharuha, baik maupun air sungai, wa abaruha, demikian juga air sumur yang kita punya, wa uyunuha, dan juga mata air yang biasanya ada di kebun, biasanya muncul gitu ya, mata air misalnya. Itu seluruhnya apa? Suci, ya. Nanti di sini kulluha tahiratun, seluruhnya suci, ya. Jadi kita boleh berwudu dengan air laut. Kita boleh berwudu dengan air sungai, air sumur, mata air yang kita temui. Ya, selama kita nggak tahu bahwasanya air tersebut terkena najis atau enggak. Kemudian kita berhukum bahwasanya air tersebut pada asalnya adalah suci. Wa jami'u ma tahtawi 'alaihi al-ardu minat turabi wal ahjari was sibahi war rimali wal ma'adini wal asjari, dan seluruh apa yang dikandung oleh bumi, gitu ya, baik tanahnya, bebatuannya, wasibah, sibah ini tanah
yang nggak bisa ditanemin karena saking asinnya begitu ya. Warimal dan juga pasir-pasir dan juga tambang ya, logam juga begitu atau benda ya benda mati begitu ya, itu seperti kursi, kayu, nah, dan seterusnya, besi dan seterusnya, emas, ya seluruhnya pokoknya itu suci pada asalnya. Demikian juga apa? Tumbuh-tumbuhan. Wa jami'u asnafil malabis, dan seluruh jenis-jenis pakaian, kulluha tahiratun. Nah, semuanya itu suci. Artinya dalam kondisi tadi, misalnya kita di tengah hutan atau dalam kondisi yang kepepet, kemudian kita menemukan seluruh benda-benda ini, air ataupun pakaian ataupun batu ataupun kayu dan seterusnya, kita boleh apa? Kita boleh menyentuhnya, kita boleh menggunakannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada asalnya barang-barang tersebut adalah suci. Sampai kapan? Hatta yatayaqqan zawala asliha bituru'in najasati 'alaiha. Ya, sampai seseorang tersebut ya, atau ini mungkin domino huwa begitu ya. Ya, sampai kembali kemana nih ya, mungkin orang gitu ya, sampai atau hatta yutayaqqan zawalu asliha, bisa juga dibaca gitu demikian ya, hatta yutayaqqana zawalu asliha, sampai bisa dipastikan ya, sampai bisa diyakini bahwasanya zawalu asliha, bahwasanya hukum asalnya itu setelah hilang. Disebabkan apa? Bituru in najasati 'alaiha, oleh sebab terkenanya apa? Terkenanya barang-barang tersebut apa? Sesuatu yang najis. Artinya kita boleh memakai barang-barang tersebut ya. Nggak usah bingung kita, nggak usah was-was gitu ya. Kita boleh pakai barang-barang tersebut. Kita boleh untuk berwudu dengan air tersebut. Walaupun memungkinkan atau kemungkinan air tersebut, pakaian tersebut, tanah tersebut, batu tersebut itu memungkinkan atau kemungkinan sudah terkena najis. Tapi kita nggak tahu, ya. Kita nggak yakin sesuatu yang kita ragukan tersebut, nggak yakin kita apakah benar terkena najis atau enggak. Maka pada asalnya kita boleh memakai air tersebut, kita boleh memakai batu tersebut untuk istijmar, kita boleh memakai tanah tersebut untuk kita sholat di situ, atau kita boleh tidur di situ. Kemudian ketika kita bangun udah azan subuh atau sudah azan zuhur misalnya, atau azan asar, kita boleh langsung sholat gitu ya, nggak usah was-was begitu ya, sampai kita yakin bahwasanya memang benda tersebut kita tahu dengan cara kita melihat, atau dengan mungkin baunya ketahuan, atau ada orang yang mengabarkan bahwasanya barang itu memang najis. Itu saja, ini kaidah penting sekali yang mudah-mudah. Demikian juga kayak misalnya barang yang orang kafir, misalnya barangnya orang kafir, kita boleh pakai barang tersebut ya, kita boleh pakai barang-barang milik orang-orang kafir ya, walaupun memungkinkan barang tersebut itu terkena najis, tapi pada asalnya barang tersebut adalah suci begitu ya. Maksudnya hukmu awanil kufar ya, silakan ditulis misalnya di Google misalnya, nanti ada pendapat ulama bahwasanya hukmu awanil kufar jaizun, boleh dipakai begitu ya. Karena banyak di situ, nanti di situ ada dijelaskan dalil-dalilnya, karena di sini adalah kita cuman bahas singkat saja, biar enggak bosan gitu ya. Kalau misalnya panjang-panjang itu kan kadang capek gitu ya. Itu saja, wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga bermanfaat bagi diri kami untuk pahala jariah. Semoga setelah saya meninggal ini banyak orang mengamalkan apa yang kita sampaikan gitu ya. Dan tentunya kembali kepada muallif gitu ya, kepada muallif, dan juga tentunya kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita hukum-hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.